Apa ketika di kampung dulu sebelum ada tarak mesin baja dan di jalanan Jon bawa bahan bakarnya minyak itu mesin baja mana namanya dahulu kan jo kabau orang baja kabau kan mereka enggak tandanya kaum muslimin enggak mau baju ke makai jalan ke Sarawak baju itu kabau. Tapi kadang-kadang tapi lo kagak bawa. Kalau baca orang saja pergi. Zuhur azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak ke bawah. Tanya lo baca lah. Bagi cik orang memacik baca, kamu bagi tagak. Kadang-kadang orang azan. Ikut dan jadi dia ke bawah. Jadi Jibril teman beliau, ada yang dipermasalahkan orang, ya kan? Tapi kan tak apa kita baca. Kalau ambo keyakinan ambo itu, tapi supaya diurai rancak-rancak, bangko bisa, ya kan? Jibril itu makhluk energi, manusia makhluk materi. Di Nabi itu tidak berbeda jawab kan Pak? Nampak Nabi itu baawan tuanya, baabutnya. Kalau malaikat kan tidak nampak dah. Kecuali awak akan mati saya nanti. Nampak malaikat maut tu dah. Biar nak kena ngecek. Ya kan? Jadi makhluk materi badannya kembali. Dan Nabi lah kaput serkom bawa. Jalan kalari duduk ke tagak saja atau masih tumpu tangan kau. Balik. Ndak atletis badan boleh. Ya kan? Jibril itu dari energi. Kecepatan energi itu sama dengan kecepatan cahaya. Ya, kilat itu cahaya juga. Cahaya ini kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Di Padang lah buah aku gini kok Pak, sadonya kalah tuh. Adi duian bansuan su tarang. Enggak Pak, langsung tarang. Itu kecepatan cahaya. Malaikat lebih kencang dari itu. Kalau Nabi payu malaikat Jibril kencang tu Nabi lari, pasti badan beliau terurai jadi atomik, jadi debu, tidak akan bertemu lagi. Bab itu Pak Ustaz, boleh diuji itu. Karena ada kereta kadang, motor kadang, rally division para kilometernya pinjam untuk itu jangan bawa baju pakai sesuatu kotor larian nona tu sampai habis kilometer tu nganguan muncul tidak usah secapek cair tu itu kilometer tu bukan kecepatan cahaya barang kecepatan taklah 1000 kilometer tu ada baju muncul ni nganguan cabai badan awak yang ini ya kan? Jadi bagaimana caranya? Kata orang kimia begini. Ini bukan cerita Al-Quran Pak. Ini orang kimia. Ya kan? Untuk pano untuk main ilmiah kan. Kalau sebenarnya apa-apa itu kan tidak sari dari Allah. Walaupun Nabi itu makhluk materi, ada alat pelindungnya dari Allah. Karena memperlakukan Allah. Ya kan? Kalau jawabnya itu kan Allah, itulah lebih cerita teman. Nah, tapi kalau ingin kita menyelidiki secara ilmiah, walaupun itu benar atau tidak, rancak juga kita ketahui. Jadi lah diubah Nabi itu jadi energi. Pemilo, kutiko pembedaan beliau di Masjidil Haram tuh, kan di keluhan di dalam darahnya. Alaqatus sauda, darah hitam sampai iblis basarang. Alaqatus sauda. Jadi awak ada dulu dibuang itu banyak awak belanja. Kalau orang banyak pikir Pak, hilangnya itu bansuin suanya hilang.
Nah, ikan sengko orang zikir tu tak ada nama tikonya tu. Itu raja zikir. Itu katanya perubahan materi jadi energi. Kemudian kenapa Laila tidak siap? Surat Mi'raj itu kan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata orang lapor, materi itu kalau karena cahaya malah berubah jadi energi. Karena cahaya berubah jadi materi benar. Iya kan? Maka eksperimennya tidak ada cahaya gitu. Makanya Nabi itu malam, barangke malam juga sudah semesa, sebelum subuh tiba balik. Iya kan? Kata orang di kimia, kalau Nabi itu tiba jam 7 jatuhnya, karena lah berubah jadi materi. Walaupun tidak begitu kejadiannya, ya kan Allah yang tahu tuh. Wallahu a'lam. Tapi ini untuk apa ya? Untuk apa namanya? Menambah ilmu kita mengenai itu. Setelah itu kaum muslimin sudah Laila apa tadi lah? Minal Masjidil Haram. Perjalanan itu perjalanan suci. Jadi lambung mulai di awal mulai apa tadi? Ini tidak dari lapor ke lapor jalannya dari masjid. Kalau dari lapor ke lapor perjalanan Surat Mi'raj itu gagal. Betul demi nota subhanallah. Ya, padang-padang galak kadang-kadang. Kalau orang letak kapuang dia tua. Ya kan? Itu tidak ada ke zikir tuh. Jadi kalau ingin kita selamat hidup di dunia aku, bima tinggal datanglah ke surau. Jangan kalau sekadar makan minum kopi itulah tu pulang nanti. Because ibu orang Azad datang ke surau. Apa ketika di kampung dulu sebelum ada tarak mesin baja dan di jalanan John bahan bakarnya minyak itu mesin baja mana namanya? Dahulu kan juga kabau orang baja. Kabau kan mereka. Enggak, tandanya kaum muslimin tidak mau baju ke makai. Jangan kau Sarawak baju sana. Itu kabau. Tapi kadang-kadang tapi lo kagak bawa. Kalau baca orang saja pergi. Zuhur azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak ke bawah. Tanya dia baca lah. Kecil orang macam baca rekam bang tagak. Kadang-kadang orang azan. Ikut dan jadi dia ke bawah. Kasalat wah makin cik orang tadi ke bawah. Ada ni malas salat ada yang kabau, ada wajib salat. Wah kan orang kan. Salat satu. Lapihan dan budaya dan berkubang mekarumpui. Wah pahit tahara sudah tahara bau dua because salat sudah salat minum kopi. Apa sang lo dan balik tak ke menunda ada lah. Ada lo sudah lo berkubang lo sudah lo mekarumpui. Membaca doa melaki orang azan nasar. Apa-apa nantang ini kau lagi waras ada. Kalau yo lagi waras, mau bertanya cik. Nanti kecil yang kabau tadi bana atau salah? Bana. Tapi orang kabau dia demon. Enggak. Sawas ketik dia tinggal. Ada enggak lo salah lo tadi jalan. Ada semua jalan dia namanya. Ada tak kira-kira orang gini menaikkan suara azan tu tak kajunya lah. Nyelanjutnya kerajunya. Kadang-kadang ada lo kat bawah dan jadi dari orang. Tentu dia azan tu menyuruh sah. Orang nantak salat tu aneh lo perangainya sudah. Jika nyuruh kita ki, yo ya. Awak kan sudah membeli tanah di hukum saji. Kau nyampang meninggal. Angku buin muka saji batu. Walaupun dia tak sama yang tipe-tipe.
Kalau kubur ni nunggu jadi kan kadang aja orang dan sedangkan hidup kelera aku nak jadi alamat itu minta kubur jadi anjing. Sedangkan Isra Mi'raj itu salah satu agendanya Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Kalau ketika Isra Mi'raj itu Nabi mulai salat, itu tak mungkin Pak Nabi pada Isra Mi'raj itu umurnya lah 50-an. Selama konnya dan jadi rasul, tak salat dia tu. Jadi kesempurnaannya Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Ini kan saya tanya dulu di sekolah saya di pesantren, siapa yang disuruh Nabi itu salat? Cara-cara salat Nabi Ibrahim. Ada orang yang menuntunkan ke beliau. Sampai beliau jadi rasul disuruh aja meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang benar itu hanya dari Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara Ibrahim yang menjalankan agamanya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu menjalankan agama hanifa, tegak lurus, tidak bergoyang akidahnya, tidak mudah dipatahkan oleh materi, pangkat dan kedudukan. Nabi Ibrahim, ya kan? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Hanya suruh Nabi Muhammad meniru itu ya Allah. Minal masjid sudah tu alai. Barakna aulahu. Para penjalan perjalanan tu Pak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kita lagi yang ketujuh. Allah mengabarkan kawak barakna aulahu. Perjalanan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah. Tukang sihir, tukang santet, antu bulau, setan kapuo, ya kan? Siapa mak lampir, pelasi bangkai, tidak mampu mengganggu perjalanan itu. Kenapa? Sudah diberkahi oleh. Atau ke perjalanan itu lancar. Nah, memperjalankan yang maha suci, yang diperjalankan manusia yang dikasihi Allah, yang menemaninya malaikat Jibril. Perjalanannya dari masjid ke masjid, jalan dari kampung hanyalah diberkahi oleh Allah. Hanya ya Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sia senang makan caman cuba mengganggu tu Pak, gagal. Sebab nyo lihat dia Allah nyo dengar. Dah ada orang saya baca sambo dah. Nyo susun strategi baik koi. Hanya wakanya dah Allah. Jadi duit awak ke Pak, sambo je orang mandi pakai sampo. Hati-hati sampo tu banyak licin. Bisa awak tak licin di uyahnya tu, itulah sampo. Uyahnya namanya Tuhan itu. Jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Parahna hebatnya Allah. Iya kan? Tapi kok memboyangkan awak tak merugikan orang tak mahal. Ini kan ada sopir camat di Cincin, ya kan? Bapak-bapak para jemaah pulanglah mamanya dari Jakarta, mak kemudian Ustaz Tanah Bang kajo yang jadi sopir camat kemudian beragaji yang itu tapi doang ke kayo tu. Kayo kurang mengalih aja itu. Dia kena mau galih pecah walai dia galih tu. Dia kayo aja. Apa ini yang Tanah Bang aja. Kira tak tangannya yang galih tu. Ya kan? Kambang galih tu yang kayo dari punya. Yang ambil rumah dia kok rumahnya itu perlu indah.
Kira orang senang profesor doktor ini kan apa itu gengsinya ini kan tamat SD ini kan gue apa nama namanya lupa saya mau apa saya mau ada pokoknya nyuakin di namanya itu TR muko di belakang MSC. Aku datang lah apa jauh adiknya sini. Kemarin rumah jauh yang ajuan kan tak sekolah. Ya, kok dokter orang lagi jaya. Biko rumahnya ya hanya pencet bel, ya kan? Dia maka luar, ya kan? Ibu dalam suasana kuliah selama Jakarta Buyon. Kalau zaman panggilan Buyon itu kan panggilan kesayangan. Ya kan? Malu bisa kuliah atau SD ya. Makulah dokter jangan. Ikut untuk gengsi. DR kok di sini rumah. MSC itu mantan sopir camat. Jadi kok aku di lakal nama MSC jangan percaya apa. Nah, jadi rasanya curito Isra tadi kelop ya kan? Lah kelop tuh, tak perlu awak eran-eran ke bangku bisa. Cerita kepinjam tadi lah sampai dah. Apa nak buat ni? Dia lah mengulang dia. Tadi ceritanya sampainya busuk ya dia. Pakai ayam dulu, Pak. Jadi bercerita lah kepinjam ke kuno. Do yang dia. Ambo pergi ke Jakarta dah. Ke Jakarta bang cikgu. Kudo aku kan tak pandai manggil yang apa. Jadi ada pak kudo ini tak ada pandai manggil yang. Kan dia masa tu bawa perhatian. Tak pandai kudo aku manggil yang apa. Jadi orang sagu manggu tu. Dah 2 kali sopir tu makan empera anaknya bawa zona manggu. Kok bawa sopir kursi tu kan apa? Kau dah makan empera mbak. Sama dengan anak lu ada kursi. Ni kan namanya lo ini awak 5 penumpang ni lo. Sampai ni lo yo cie ni lo. Kalau mempa lari awak ke suruh tukar tali les tidak. Mempak kita nyelo tali les ke semua. Mato indak lebih bebas memandang punya tuntut. Nyotanya lah dek kawan. Pak Kusi, yo, paham kau tuntut nama kau kudo. Rupa Kusi kau lawak. Supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang lagi binti kawan. Tak jumpa Allah ambil kudo jadi kursi. Mana nak rancak awak jadi kursi jadi kudo. Akhirnya katanya bawa kapal. Nang kursi aku sekali. Nang kursi bini apa kudo konya. Para dapat binti store konya. Ada ibu kedua. Ada. Nang kursi itu ini awak. Masuk ambo. Akhirnya orang akan mengumpul binti pun ada. Ada lainnya baik. Agak toko dogo. Sadang ada nang kancang lari. Tak sampai di Jakarta. Wah merangkak sebadan nalu ikut cerita orang ke Jakarta. Dek kudo kau tak talayang. Nangkap pindiang kau iyo sampai ke Jakarta sampai. Tapi yang menumpang dekat suruh orang pindah. Dulu ke kasur kan nengok pindiang orang.
Orang kita ke Jakarta, kaum muslimin ke menyewa rumah, menyewa toko, ke rumah awana. Awalnya belakang punya bolo kan suruh dia. Akal lagi bolo ke pintu aku juga. Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya lah itu diurai dekat kan panjang urainya 6 ayat tadi tu. Subhanallah dia serah sampai inna wa sallam. Tidak je percaya dah. Tanda utaknya sama je utak kudo. Patut tak ada PT Melo Bendi tu. Itu diukur bukan dengan logika tapi dengan siapa yang mengerjakan itu? Bukan Nabi, bukan malaikat, tapi Allah yang memperjalankan. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tak bagi 3 orang Islam sudah ada apa? Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar, ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan, ada orang mengingkari benar. Gua canang pagi itu Nabi mengumumkan itu di saji pasal beliau datang dari langit aywa canang Muhammad lagi lu jauh cayo kenya. Apa tanya orang ke Abu Bakar lah mengapa Abu Bakar alun Muhammad bercerita pulang lagi. Muhammad cerita je kalau Muhammad bercerita je Abu Bakar senanya cerita nampak pijai. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Awak boleh maki nama cucu lagi Abu Bakar Siddiq Ustaz? Boleh. Tapi Abu Bakar dulu. Jangan tambah je Siddiq. Tak korupsi ke kau? Abu Bakar kalah dia tadi. Kaum muslimin kemudian pindah ke Mi'raj. Jadi kalau perjalanan Asra atau Isra tadi itu horizontal mendatar, Mi'raj take off disebut vertikal. Aku lebih tidak masuk akal ya. Orang menggalak dari Mekah ke Madinah, junto payah 6 bulan kembali. Nabi kata lagi sekitar 5-4 jam. Abang dari Moyo Yoka berkendak iman. Ya kan? Kaum muslimin, ternyata langit itu dalam Quran ada disebut Allah sab'a samawat, 7 lapis langit. Di dalam surat An-Naba sab'an shidadah. Saya membayangkan dulu Pak, langit yang berlapis 7 itu sama coba lo belengok lenggek 7 yang kecembuh tu. Ternyata tidak begitu. Dunia kita ini, bumi kita ini disebut langit yang pertama atau langit dunia. Nah nampak di awak batihnya biru saja. Yo langit itu nang biru. Indah. Ayah lawi membayangkan teh karena cewek matahari. Pailo kalawi dari ate buki atau dari ate kapal kan yo biru ya lawi itu nampak. Tapi paila kapal kaya sawo tempat tangan yo biru. Atau mangkonya agama kau tak boleh dicari dari jauh dalami. Matoa na laye kau penipu Pak laye laju matoba batin ya kan biru nampak ya lawi itu di matoa bila di sawah ada biru. Langit biru juga. Ya kan, tapi itu batas pemandangan karena mata kita di dunia ini tidak begitu ditajamkan oleh Allah. Ya kan? Langit dunia ini dibungkus oleh langit yang kedua. Ketika Nabi naik ke langit yang kedua, itu tidak tanggung zikirnya, memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Karena isi langit yang di bawah nampak dia dari langit yang kedua itu saja. Akhirnya mau tanya Pak, kalau Pak naik pesawat, kalau take off pesawat, rasanya banyak dan tampak dewa kan dengan sekali lihat Pak. Tapi kalau ditarik jo dan di muka nampak di belakang nampak di pesawat tu asal dekat jendela tu ada dua main rumah tu nampak di belakang tu banyak nampak rumah sekarang buka api pada itu kompleks. Jadi semakin ke atas kita semakin banyak yang terlihat, semakin meningkat ilmu agama kita akan semakin dibukakan oleh Allah pintu hati kita.
Makanya dalam hidup ini jangan menjauhi Allah, dekati Allah. Apa lagi dulu di SMP belajar ilmu ukur? Baik kan? Ilmu ukur aljabar. Amun nanti aku nak mau pagi aja itu mah limo konten semua itu. Aku udah jadi insinyur mungkin. Apa yang saya lihat diterangkan oleh guru antara wawa aja Allah sama aja dua titik dihubungkan oleh satu garis. Titik yang satu namanya Khalik Allah, titik yang kedua namanya makhluk kita. Makhluk itu semakin mendekat kepada Khalik, satu garis, satu titik yang makin mendekat ke titik yang satu, maka garis tadi akan semakin lurus. Tapi kalau titik yang satu itu jarak terus dengan titik yang satu lagi, akan bengkok-bengkok garis. Ya kan? Jadi kalau semakin dekat awak ya Allah Bapak itu semakin lancar. Disebut qarib. Ya kan? Qarib dekat dengan Allah. Taqarrub, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan diri dengan Allah. Kalau menjauh dari Allah, dosa murah timbul, awak putus hubungan Allah. Nah, naik Nabi ke langit yang ketiga. Segala langit di bawahnya, langit dunia aja langit kedua tadi dibungkus di langit yang ketiga. Apa isi langit yang kedua tadi nampak oleh Nabi. Semakin naik ke atas begitu juga sampai di langit yang ketujuh terlihatlah isi langit yang keenam, isi langit yang kelima, isi langit yang keempat, isi langit yang ketiga, isi langit yang kedua. Saat itulah Nabi bersimpuh. Malaikat Jibril sampai sini dia nyatakan, tidak bisa boleh dong Muhammad, engkau yang akan meneruskan perjalanan. Di sanalah tingginya derajat manusia yang saleh itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat tidak sanggup lagi. Nabi bersimpuh, dia lihat sesuatu yang matanya tidak putus dari melihat itu, kata Allah dalam surat An-Najmi, dan tidak pula melampauinya. Itu baru sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi telah bersimpuh, takjub, terpesona, terkesima. Maka lidah beliau saat itu memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Di mana kita baca itu gini? Setiap kita mencatat. Itu nanti tinggal di orang Islam, Pak. Tidak sembahyang, donyo, coba bayangan, Pak. Bawi donyo kamu memuji Allah itu. Patut inyo susah tahu saja karena tidak berkomunikasi jo Allah. Coba bayangkan, Pak. Coba dalami artinya at-tahiyatul lillah. Ini dua bacaannya, Pak. Nanti ajar orang gaib kawak besok kita at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Ada bacaan lain. Ya kan? Kalau Imam Mambali Maliki kau nanya baca at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Ini sama artinya kan? Abang kau lain bacanya Ustaz. Itu bukan Quran tapi hadis itu siapa mendengar dari Nabi lain bacaannya walaupun tujuannya sama. Jadi hadis itu bapak-bapak siapa menerima dari Nabi atau lain bacaannya walaupun itu bukan tujuannya sama. Itu untuk Allah saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Dan untuk awak saja. Begitu Nabi takut, hormat dan khusyuknya penuh harap kepada Allah, beliau itu sudah tenang hatinya dengan sedih yang dirasakannya ketika istri meninggal, paman meninggal, umat Islam di bawah embargo ekonomi. Tapi dibujuk oleh Allah melihat sebagian kebesarannya, hati Nabi itu tak tanggung gembiranya. Maka beliau bacalah kalimat tadi. Allah menanggapi kalimat itu dengan kasih sayang. Aji Allah ke Nabi itu. Assalamualaikum. Kalau Pak dalam itu menangis apa? Ayuhan Nabi wa rahmatullahi bangko nak assalamualaikum Gusti Allah. Bangko assalamualaikum. Pak nama Raja Anak Usara pasti tahu.
Raja kawain. Asa bawa Pak. Nanti doaan selamat tu di Allah Nabi nyo ndak awak. Jadi selamat engkau ya Nabi. Nyebut lo ketegasan. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nabi nyo seorang tu saya. Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau akan mendapat rahmat dan berkah Allah selamanya. Tapi Nabi itu Pak bukan mementingkan dirinya, bukan mementingkan keluarganya, tapi kira dia orang terpilahan dan tinggal di tepi laut dan lalu dia teh kayu bakau sama je burung walid. Kecil Nabi menjawab, Assalamualaikum, keselamatan untuk kami ya Allah. Tak bawa tak awak? Tak bawa tak orang Tembilan? Tak bawa tak orang Basuh? Tak bawa tak Jokowi? Lain Pak, yang orang Islam. Tak bawa Pak. Assalamualaikum. Ya kan? Itu Nabi tidak egois Pak. Keselamatan atas wa ala ibadillahis. Kalau ingin masuk koridor keselamatan sama Nabi, jadi hamba yang saleh lah kita ini. Jangan jadi orang calih. Jadilah orang saleh. Seketanya calih je saleh je. Para indah itu ulang-ulang sejarah. Menulis Pak, barani Pak mengicin itu membaca bid'ah. Barani nak Pak mengicin itu berulang-ulang bid'ah. Masuk neraka Pak nanti kalau Pak mengicin bid'ah. Itu menambah ilmu kita, taklim. Awak nak mau ulang tahunan Isra Nabi, membaca sejarah perjalanannya pergi ke langit, manganyo apa hikmahnya kita baca. Ya tak? Lain terang ada Pak doh. Itu yang kita baca di dalam sah. Tunggu kadang dosonya orang meninggal salat tu Pak. Sampai Nabi mengecek, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja muta'ammidan, menyengaja meninggalkan salat tanpa alasan, faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Tapi nak kafir muka suitnya murtad terdapat. Kalahnya kafir. Ingat ya Pak, sampaikan ke anak-anak bujang. Meninggalkan salat dan gadang dosonya dari berzina. Jangan main-main. Ada tadi cerita mbok makan di rumah beliau tadi. Dia boleh pecah lagu. Ada orang memberang Ustaz. Bu Ustaz mengaji salat-salat kasalat sekaji itu kana yang namanya. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Ingat mulai amal nang kari pareso dari kiamat nanti sah. Iza salah fasalah sahiru amali. Kalau salat ini sudah lolos, ya kan? Sesudah disortir itu salat lolos, fasaduha sahiru amali, maka diterimalah amal yang lain. Kalau ditolak salat, ditolak yang lain. Dia tu gunanya Pak, banyak dapat piti, dapat sarang menjual sarang walet. Kalau nanti kau masuk neraka, tu mengkau sarang walet tu dia yang pitinya kau Ustaz ke setengah jadi nak. Ustaz tu sekali kemari, awak banyak menjual sarang walet, berarti lah ninyo. Kendak banyak ninyo. Lain saya ada Pak. Tarui. Di zaman Nabi Musa Pak, berbeda umat Nabi Muhammad kok Pak umat Nabi lain. Kini ada lain terangga ada Pak orang meninggal salat dan disumpah oleh Allah jadi karo. Tidak ada kan? Apa betul Quran? Zaman Nabi Musa salat awak bertamu sekali sepekan kan hari Sabtu. Kalau awak ini hari Jumat. Orang pula siap-siap untuk salat lagi baju gamis Pak.
Ke rupiah. Iya kan? Lalu tapi lawi, ayo suruh serak ikan di pantai. Iya kan? Yang tangga baju 300 kotor. Baju tadi nyonggok di tepi pantai. Yang cakap ikan tak boleh salat. Langsung disumpah Allah jadi karo jadi babi. Jadi babi jo karo tu asalnya dari orang yang meninggal. Bacalah Al-Quran. Kita tak cerita gue tu pada dalam Quran. Cuma ada awak pemalih kerajaan mau urus burung layang dah. Mau baca Quran, tak tahu sampai mati lah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Kalau kini gue Allah itu Pak, umat Muhammad. Ambo yakin Pak, di masa jauh kampung pasti ada orang Islam meninggalkan. Ya tak? Pasti ada. Hanya sumpah itu Allah jadi karo. Baralah kebanyaknya karo di Tembilang. Baralah kebanyaknya karo di Padang. Baralah kebanyaknya karo di Indonesia. Iya kan? Jadi karo itu dari orang. Asalnya Adi Darwin nyoba lihat ninyo dari karo. Dia lainnya seorang tu ya. Itu marahnya Allah. Cuma ingat Allah menurunkan ayat kepada Nabi. Dia kira nanti nerakonya spesial orang tak salat. Dia tanya dia orang Islam. Dia kan ada kawannya tak ketemu. Ada cocok. Oh kan tak ketemu dah. Siapa orang? Dia di neraka. Hanya tanya dari serugo tu. Rupo kecil awak ke Pak, walaupun serugo je neraka tu jarak. Kalau dah ke terus ulangnya dah. Jarak tu antara serugo neraka, tapi batanya orang serugo tadanga di orang neraka. Masalakakum fis sakar? Ana menyebabkan engkau masuk neraka sakar karena meninggalkan salat. Neraka sakar tu neraka yang paling angin untuk orang Islam yang meninggalkan. Jadi taruh lawak karena anak kawin ni kan. Ya kan? Isteri kita itu Pak, tanggung jawab kita setelah ijab kabul. Masalahnya nak pandai menguji Quran, nak pandai salat tu tanggung jawab Pak lah. Setelah Pak menerima, aku terima menikahi anak Bapak si Rostini dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Pindah tanggung jawab pintu Bapak. Dalam segala hal, tak pandai mengaji Pak meminta guru majlis. Tak pandai salat apa menunjuk. Ya kan? Ingin. Sedang ibu-ibu tu dia mau je mengingin lakinya. Baru nak tanggung jawabnya tu. Bidanya ibu. Dah. Anak orang ada pek jodoh, anak awak ada pek bulan yang ketiga nikah udah tak salat. Kecil buya-buya di surau. Wali nandak salat, ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah anak awak seorang tuanya. Si buyong sinan, si upiak sinan, tonggal babenya, kumpulan kasih sayang awak. Dia udah anak salat nanti wali hakim nang menikahan ni sampai hati udah salat ada sudah si nikah kok berhenti alainya sampainya mau itu agar anaknya dapat nikahan dia lagi. Tapi itu salah juga. Salat melaki anak nikah lah. Oleh itu juga kecilnya ke suami. Jadi di samping kita baca sejarah Nabi Isra dan Mi'raj, ya kan disebut orang gini sirah nabawiyah. Di samping itu kita kaum muslimin, ya kan mempertajam lagi jangan menyia-nyiakan. Allah cukui bapak-bapak yang kasih sayang. Serupa mau pai ke Tembilahan gua. Boleh tak digabung salat zuhur dan salat asar? Ya. Boleh ada nampak kejadian dua. Ya, itu sayangnya Allah. Awak tempo je salatnya. Kan awak untak-untak. Anak bin cacak awak nama. Anak bin cacak, si bin cacau, anak si ngiang limpo, anak si mantuang, panarahan, anak kaladi, talelala, anak dapik di rumpun buluh. Hati tersisi, bak palapah, jantung, pisang karut, talingo, kancah dipanggil, bawanak, kampu kaki. Nasi Allah makan, kita Allah minum,
Sakadonyo apa punya apa? Awak melentaan. Ini kan martabak Mesir apa? Anda pak buat talu. Talu ko sepak pikiran aba aki ci ayam para orang banyak memakai talu tiap hari. Tapi tidak habis. Panggi-anggi dia tiap tu. Ya kan? Orang pengantan talu. Tak ada yang kemicin punya padian. Akan punya tu jawab. Mesir nan kata talu nak membuat kue bolu pakai talu. Akini ayam goreng je pecel lele tu lah bagian lu je putih talu tu kuning dia tambah lama. Abara iku ayam nan didapi tiap hari untuk orang. Lihat ayam tu. Dan takkan ada pak tu siapa menantangan. Apa melantak saja? Lantak tu lah kasar itu pak. Itu dari bahasa Inggris. Tanya lagi bahasa Inggris. Cuma dia awak Rahina betul baju tak lagi. Lantak itu. Lantak lah suka lagi. Padi ada dah. Jadi masalah-salah kau jangan disepelekan. Pertama dalam hadis tadi itu amal mulai di pareso kece Allah ambo tinggalkan kece Nabi ambo tinggalkan untuk engkau supaya engkau baca dua tuntunan. Selama dua tuntunan itu engkau ikuti ma in tamassaktum bihima berpegang teguh kamu dengan keduanya ini lan tadillu abada tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Kitab Allah dan sunnah. Kalau itu nanti diikuti Pak, indah kasase. Dia kan itu nanti diikuti. Tukang sihir, dukun. Malah dukun itu dimulia lo namanya di zaman kini orang pintar. Orang pintar namanya dukun. Karena datang kayaknya orang pandai. Jadi dengan Allah lah kita taat. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ikut Allah dan Rasul. Sudah tu lah. Pamang ko diuren balik kaji-kaji ko ke di undang-undang tadi, ya kan? Pada jemaah yang terhormat, aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Orang banyak mainget mabila awak sampai 50 tahun nikah kan. Dia ulang tahun nanti. Tidak banyak dah orang piti tu. Setahun lagi awak 50 tahun sudah nikah mama. Ulang tahun nanti awak ya. Ya kan? Nan suruh Nabi nak ulang tahun nanti pernikahan. Banyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Awak orang Islam kau beruntungnya mati lah Pak. Untungnya. Kalau awak mati dipancung talang katura, diambil ke samang daging, labihnya ke kayu tudo. Malang nak bisa ke ditulak, muju nak dapat ke diraih, kaba pisah badan nyawa. Kalau lah berpisah badan nyawa dulu di negara awak di Minang, dak ada di umuman orang Joming tabuh di gua. Tabuh di gua tigo badan bagan gua berbalik pulang ke tampai asal mula jadi suri ke tanah nan sabingka. Badarun lah aye pemandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkuk si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau dibujuakan main yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke Pusaru, iyo ke pandam pekuburan. Tak boleh di yang lahat tanah sebingkah bapa kalang. Mahir yang madok kebilat di batai papan nan salai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak meja nanduo manyalo siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Nak cerita orang Islam? Coba ulang balik dan baca. Nak isyarat? Biarlah cerita mati. Berapa hektar pun sawit yang bapak punya akan tinggal.
4 orang istri cantik akan tinggal. Sawitnya juga ada anak. Istri cantik lah kamar lah sampai lidahnya bisa enggak nikah dengan laki-laki lain. Janda yang tua, bini bisa dinikahi orang lelaki. Iya kan? Oh itu saya dari kubu Angelina. Ini ada nikahi orang rumah kos banyak dia ada anak. Awak mati bersedekah cekik. Ya kan? Harukilah orang yang kikir. Orang yang tak kikir menang. Lah jalan aku tak infak tadi tak. Dialah bapak pengurus saya itu. Asal Bandung kota infak jalan yang mutarangan dia beli ratu-ratu apa infak. Kalau salah bisa ditukar jalan. Yuwana ndak do negeri sedekahan. Ambo maklum sebenarnya. Sebab di jalanan les ke rumah yang muda dulu Pak maaf ya Pak. Nah, itu saja maka itulah sedekah. Jadi kalau sampai pilih awak bersedekah galak tu banyak. Kalau sudah bersedekah sampai pilih awak bentuk harimau damam saja. Kalau infak Pak itu harus diisi. Lalu kota infak itu kamu kawan itu sekecilan dari sini. Jadi kalau nanti pengurus minta infak isi ya. Itulah tidak ada modal salamu wirid. Samat dan banyak ilmunya atau sajam. Sajam. Ya tu, jadinya buat 60 mili. Tapi mendengar amudonya itu. Sekarang nak mendengar tahu maksud sama tu. Kurang gaib dan salam mogok. Besok kita sambung, ya kan? Ambo melaki tanggal apa kalau lagi duit bayar. Melaki tanggal pes itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi awak. Aku doakan dulsana mau datang malam ini dan tua dari ambo dah ambo dan bujang-bujang anak dan ketek-ketek bujang ketek cucu. Kalau ada dan salah Pak tu dari ambo saja. Karena mau manusia batang kadang mentah panjek dahan juranti yang nanti titik salamu awak memanjek batang meniti dahan itu kok talanya bungo sedang kambang talento petik sedang laki rare buat sedang ranum talando di tangan ambo mohon maaf ke jemaah nan datang Dede maaf dah. Tapi dek penyampaian ambo kalau ada orang merasa tersinggung jo kaji ambo nak kita maaf kaji itu sama je orang sikit. Ada sikit nak bagi gigi hanya begitu tu ke kepalanya dia bincang. Sebab kepalanya kata seho ni. Ada sikit barunya sikit kepalanya sikit kelera apa dia kepalanya. Dan sikit pun tak baal kepalanya nanti kada. Jadi kalau kepala dikada jadi salah sikit kepala keribe. Ya kan? Tapi kok yo sikit konan salah. Ambo minta maaf sekali dari bapak ibu dan sana ambo baik dan sana ambo dan dari Banjar dan dari Pulau Jawa kita semuanya ini ukhuwah Islam. Iya kan? Malah di sini yang sangat populer itu bahasa Banjar. Kurang Minang kalau tidak pandai bahasa Banjar. Nah itu nampan di lenang. Enggak cukup maksudnya. Mudah-mudahan semua kita berlainan suku, berlainan asal tempat tinggal, sama di sini di bawah panji-panji tauhid. Kita adalah bersaudara. Bangunlah kebersamaan, bangun jembatan hati, kuatkan ukhuwah Islam. Semua pekerjaan yang berat akan ringan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Saya doakan saudaraku semua masuk surga. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.